Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas topik fisika yaitu berhubungan dengan gaya gerak listrik induksi. Ketika belajar listrik dinamis, kamu kan tahu jika ada sebuah sumber tegangan, ini baterai ya, lalu dihubungkan dengan rangkaian tertutup, dan misalkan ada alat listrik seperti lampu, maka yang terjadi adalah dari kutub positif baterai mengalir arus sehingga lampunya nyala. Maka baterai ini pada arus searah kita kenal dengan istilah GGL, gaya gerak listrik yang akan menghasilkan arus listrik. Indikatornya adalah jika diletakkan alat listrik, maka alat listrik tersebut berfungsi. Atau kalau lampu yang paling sederhana, dia akan menyala. Kita hubungkan lagi rangkaian ini misalkan dengan alat ukur seperti apakah itu galvanometer atau misalkan ampermeter, maka jarumnya akan menyimpang, menandakan ada aliran arus. Ahli fisika bernama Faraday ya, Michael Faraday dan Joseph Henry menemukan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan gaya gerak listrik. Jadi tidak harus dari sumber arus searah. Nah, untuk lebih memahami penemuan dari Faraday dan Joseph Henry ini, mungkin kamu bisa melihat ilustrasi dari gambar berikut. Coba kamu perhatikan, ini adalah rangkaian alat dari Faraday. Ada kumparan, kemudian ada galvanometer, itu untuk melihat indikator mengalirnya arus. Kemudian magnet, coba kita perhatikan ya. Magnet digerakkan mendekati kumparan. Kamu lihat, perhatikan jarum galvanonya menyimpang. Berarti gerakan ini menimbulkan GGL, ya kan? Jarumnya bisa menyimpang. Ini kutub utara ya, dan putih kutub selatan, north dan south. Jadi hasil percobaan Faraday itu kalau diceritakan, kalau magnetnya diam, jarum galvanometer tidak menyimpang. Artinya tidak ada arus listrik. Kemudian magnet bergerak mendekati dan menjauhi kumparan. Jarum galvanometernya menyimpang bolak-balik. Artinya ada arus listrik. GGL dan arus listrik yang timbul disebut dengan GGL induksi dan kuat arus induksi. Perubahan jumlah lilitan juga mempengaruhi. Kalau lilitannya banyak, nyala lampu lebih terang. Itu artinya arus yang muncul lebih tinggi dibandingkan jumlah lilitan yang sedikit. Kesimpulan yang didapat oleh Faraday adalah bahwa GGL induksi yang muncul yang pertama sebanding dengan laju perubahan flux. Kenapa dikatakan laju perubahan flux? Karena mungkin kamu masih ingat flux dalam ini pada video sebelumnya mungkin kamu sudah tahu ketika kutub utara mendekati kumparan itu akan menghasilkan flux karena garis-garis medan magnet B menembus bidang seluas A. Dalam hal ini kumparannya akan memiliki luas seperti luas lingkaran gitu. Kenapa dikatakan perubahan flux per waktu? Fluxnya kan ketika kumparan digerakkan mendekati dan menjauhi magnet, maka fluxnya akan berubah dari katakanlah ada menjadi tidak ada. Misalnya kalau ketika menjauhi dianggap menghilangkan flux. Kalau digerakkan mendekati maka fluxnya menjadi ada. Semakin cepat tadi gerakan magnet mendekati dan menjauhi kumparan, maka nyala lampunya semakin terang. Berarti berhubungan dengan kecepatan gerak magnetik. Maka rumusannya delta flux per delta T. Kemudian yang kedua, Faraday juga menemukan jumlah lilitan. Jumlah lilitan mempengaruhi. Semakin banyak lilitan, kalau ini diperbanyak lilitannya, maka nyala lampu juga semakin terang. Jadi rumusan untuk gaya gerak listrik induksi yang muncul adalah min N delta flux per delta T. Min itu merupakan tanda yang diberikan karena ternyata arah arus induksi yang muncul nanti sedemikian rupa menentang penyebabnya. Nanti akan dijelaskan pada video berikutnya yaitu dengan hukum Lenz ya.
hukum Lenz. Nah, kita sekarang fokus ke nilai GGL dulu. Nih persamaannya. Jika perubahan flux ini terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat, maka E-nya boleh diganti dengan persamaan min N the flux dt. E sama dengan GGL induksi, satuannya volt, N jumlah lilitan. Kemudian yang terakhir, flux adalah delta flux perubahan flux, Weber, dan delta T perubahan waktu dalam satuan sekon. Oke, flux minggu lalu di video sebelumnya sudah juga dijelaskan. Flux itu adalah B dikali A cos theta. Jadi jika pada bidang seluas A ditembus oleh medan magnet B yang membentuk sudut theta terhadap normal bidang, ya, ini theta, maka fluksnya B cos theta. Tapi kalau medannya menembus sudah tegak lurus, langsung aja fluksnya adalah B dikali A. Ini konsep gaya gerak listrik induksi, yaitu gaya gerak listrik yang timbul akibat perubahan flux magnetik. Sementara jika ada GGL induksi, maka akan menghasilkan arus induksi. Arus induksi yang muncul nanti boleh juga kita gunakan persamaan hukum Ohm, yaitu nilai GGL induksi per hambatan. Jadi ini namanya kuat arus induksi. Contoh soal, sebuah kumparan panjangnya 10 cm dan luasnya penampang 20 cm kuadrat memiliki 1000 lilitan. Besar flux magnetik yang menembus penampang kumparan adalah 0,05 Weber dalam 1 sekon. Hitung GGL induksi yang dihasilkan oleh ujung-ujung lilitan. Oke, kita langsung aja jawab contoh soal yang sederhana ini. Panjang ada L di sini, luas ada A, jumlah lilitan N, menembus penampang dengan besar flux magnetik dalam waktu 1 sekon. Ini T-nya 1 sekon. Hitung GGL induksi yang dihasilkan oleh ujung-ujung lilitan. Berarti E kan tadi persamaannya adalah min N delta flux per delta T. Sama dengan min, jumlah lilitannya sudah ada 1000. Delta fluxnya berapa? Jadi kalau delta fluxnya kan sebuah kumparan panjang dan luas penampang memiliki 1000 lilitan. Berarti panjang nggak luasnya nggak terpakai ya. Besar flux magnetik yang menembus penampang kumparan adalah 0,05 Weber dalam waktu 1 sekon. Jadi katakanlah ini penampang kumparan, lalu ditembus oleh medan magnetik. Mula kan tidak ada flux, lalu ditembusnya 0,05. Berarti flux 2 dikurang flux 1 per T2 kurang T1. Ini dimaksud dengan delta flux per delta T. Sama dengan min 1000 kali flux 2 kurang 0, flux 1-nya. Jadi ini yang dianggap flux 2 ya. Dibagi waktunya 1 sekon kurang 0. Kan selang waktu. Sama dengan 1000 dikali 0,05 dibagi dengan 1. Berarti dapatnya 50 min 50 volt. Oke, demikian saja cara membahas soal ini. Semoga kamu mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.